Halo semuanya, perkenalkan saya merupakan perwakilan dari kelompok 9 pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Mengenai materi yang akan dibahas oleh kelompok kami adalah tentang kekuasaan kehakiman. Namun sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berkenalan dengan para tim proyek kami yang bisa dilihat pada slide yang akan ditampilkan. Nah, itu tadi adalah biodata anggota dari kelompok kami. Adapun pembahasan yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, tentang pengertian kekuasaan kehakiman, yang kedua asas-asas, yang ketiga mengenai dasar hukum, keempat fungsi dari kekuasaan kehakiman, yang kelima konsep kekuasaan kehakiman, serta terakhir adalah tugas dan wewenang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan dari anggota-anggota kami berikut ini. Adapun pengertian kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Tugas pokok kekuasaan kehakiman ialah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan-badan peradilan lain di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Sifat pembawaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman pada dasarnya ialah bebas, tetapi tidak mutlak. Kebebasan kekuasaan kehakiman tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Di Indonesia, tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas yang berlandasan melalui perkara-perkara yang dihadapi, hingga putusan tersebut mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Asas-asas dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdapat asas-asas, yakni di seluruh wilayah Republik Indonesia, peradilan adalah peradilan negara yang ditetapkan dengan undang-undang. Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya rendah. Mengadili menurut hukum tanpa membedakan orang. Bersikap pasif. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dan ius curiae novi. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Memeriksa dan memutus perkara dengan majelis. Para pihak atau terdakwa mempunyai hak ingkar atau representatif terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Putusan harus disertai argumentasi hukum, dan hakim diangkat dan diberhentikan oleh kepala negara. Selanjutnya, dasar hukum. Dasar hukum kekuasaan kehakiman terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Fungsi kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan supremasi hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa harus diawasi supaya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum.
Kekuasaan pengadilan diberi wewenang untuk mengawasi tindakan pemerintah. Jenis tindakan pemerintah yang diawasi oleh kekuasaan pengadilan itu adalah tindakan pemerintah yang bersifat yuridis. Pengawasan terhadap ketetapan pemerintah dilakukan kekuasaan yudisial, yakni Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada saat ini, kekuasaan yudisial berwenang menguji undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Wewenang menguji undang-undang mengandung arti kekuasaan yudisial memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kekuasaan legislatif. Menurut amandemen keempat Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang juga menjalankan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif berwenang menguji dan membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan Presiden. Hal ini jelas-jelas menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri, seperti halnya di Amerika, memiliki kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudisial yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atas kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif. Konsep kekuasaan kehakiman merupakan sistem dan wewenang lembaga peradilan dalam menegakkan hukum, mengadili sengketa, serta memastikan keadilan. Di banyak negara, konsep kekuasaan kehakiman juga dianggap sebagai cabang independensi, yaitu eksekutif dan legislatif. Berikut 5 elemen kunci yang mencakup konsep tersebut. Pertama, independensi, yang memiliki arti lembaga peradilan harus tidak berpihak kepada pihak eksternal. Yang kedua, imparsialitas, yang memiliki arti lembaga peradilan harus bersikap netral serta tidak berpihak kepada pihak manapun. Yang ketiga, kepastian hukum. Masyarakat kepastian hukum dengan menegakkan norma dan aturan yang berlaku. Yang keempat, aksesibilitas. Masyarakat harus mendapatkan akses yang baik untuk mengajukan perkara serta mendapatkan keadilan. Yang kelima, akuntabilitas. Lembaga peradilan bisa mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan sendiri. Akan menjelaskan tentang tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman. Pertama, tugas kekuasaan kehakiman pada intinya adalah melaksanakan hukum atau menjalankan hukum, menjaga supremasi hukum di dalam masyarakat. Membagi 5 tugas kekuasaan kehakiman. Yang pertama, mengadili perkara. Perkara apa saja? Perkara pidana, perdata, dan perkara konstitusional. Yang kedua, menafsirkan hukum seperti undang-undang dan konstitusional. Dia melindungi hak asasi manusia seperti mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Yang kedua, menjalankan peradilan yang adil dan transparan untuk semua pihak. Yang keempat adalah melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang melanggar undang-undang atau hukum, lalu melakukan pengawasan terhadap undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif atau peraturan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif. Yang kelima adalah menjalankan fungsi peradilan khusus seperti peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Lalu menjalankan fungsi arbitrase. Arbitrase ini adalah fungsi untuk mengadili sengketa bagi pihak yang ingin menempuh jalur sengketa melalui arbitrase. Kemudian saya akan membahas wewenang yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Pertama adalah mengawasi tindakan pemerintah. Tindakan yang diawasi ini adalah tindakan yang bersifat yuridis. Contohnya seperti penetapan pemerintah terhadap surat keputusan, izin, sertifikat tanah, surat izin mengemudi, dan lain sebagainya. Penetapan pemerintah ini dilakukan diawasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim juga bisa menguji dan membatalkan keputusan tata usaha negara. Untuk menguji penetapan pemerintah itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ini menunjukkan adanya supremasi hukum kekuasaan yudisial terhadap kekuasaan eksekutif. Kedua,
kedua adalah kekuasaan kehakiman dapat menguji dan membatalkan undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam menguji dan membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama Presiden. Hal ini beralasan karena undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Sekali lagi, adanya hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan atau supremasi kekuasaan kehakiman lebih tinggi daripada kekuasaan legislatif dan eksekutif. Sebagai tambahan, kekuasaan kehakiman memiliki wewenang mengeluarkan keputusan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Terima kasih. Baik semuanya, dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh anggota kami tadi itu, kiranya cukup bisa dipahami. Saya perwakilan dari kelompok 9 mengucapkan sekian, terima kasih dan sampai jumpa.